Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Ta'ala dan sholawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumpa lagi dengan saya, Hari Akademisi, di video pembelajaran mata kuliah studi jurisprudensi di Pengadilan Agama. Untuk kesempatan yang ke-6 ini, atau video yang ke-6 ini, kita akan mengkaji bersama materi khusus tentang proses pembentukan dan kriteria seleksi jurisprudensi. Perlu sahabat kampus ketahui bahwa pembentukan jurisprudensi di Indonesia tidak jauh berbeda dengan pembentukan jurisprudensi di negara-negara lain yang menganut sistem civil law maupun common law. Sejak tahun 2007, melalui surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 206/KMA/SK/11 Romawi _2007 tentang penelitian penyusunan pedoman pembentukan hukum melalui jurisprudensi, Mahkamah Agung sudah memulai kembali menata ulang dan concern untuk membentuk sebuah pedoman baku tentang ketentuan mengenai pembuatan putusan jurisprudensi, kriterianya, identifikasinya, pengolahan, dan publikasinya. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan kriteria jurisprudensi, perlu diingat kembali bahwa terdapat 4 jenis jurisprudensi yang sudah pernah kita kaji pada video terdahulu. Yang 2 diantaranya adalah jurisprudensi tetap atau constant jurisprudence dan jurisprudensi tidak tetap. Di dalamnya ada landmark decision. Untuk lebih lengkap, silakan sahabat mengkaji video yang telah lalu. Nah, yang terpenting adalah terdapat beberapa kriteria suatu putusan yang kemudian dijadikan jurisprudensi. Kriteria yang pertama atau A, putusan itu bisa menjadi jurisprudensi apabila dia telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian B, putusan itu merupakan penemuan hukum baru atau res finding. Kemudian C, menjawab permasalahan dinamika sosial di dalam masyarakat. Kemudian D, mencerminkan arah perkembangan hukum. Dan E, secara konstan dirujuk oleh para hakim secara berulang-ulang. Dan F, yang terpenting adalah putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai jurisprudensi. Adapun landmark decision juga memiliki kriteria. A, merupakan penemuan hukum baru. B, menjawab permasalahan dinamika sosial. C, mencerminkan arah perkembangan hukum. Dan D, putusan tersebut baru pertama kali diputuskan dan belum diikuti oleh hakim-hakim yang lainnya. Ini adalah kriteria-kriteria suatu putusan menjadi jurisprudensi maupun menjadi landmark decision. Nah, sekarang bagaimana tahap-tahap pembentukannya? Ada beberapa tahap suatu putusan kemudian menjadi jurisprudensi. Ada 5 tahapan. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua pencatatan rol perkara, yang ketiga tahap pencatatan dan pengelolaan daftar putusan penting, yang keempat tahapan publikasi melalui internet, dan yang kelima tahapan publikasi putusan penting cetak. Nah, tahapan pertama, tahap identifikasi. Pada tahap pertama ini dilakukan identifikasi terhadap sekelompok putusan sebagai putusan dari ribuan perkara atau putusan yang memerlukan perhatian khusus dan mendalam. Oleh sebab seringnya hakim-hakim merujuk kepada putusan tersebut dalam perkara yang serupa. Nah, selanjutnya hasil identifikasi tersebut diteruskan ke pengelola informasi Puslitbang Hukum dan Pengadilan, unit yang bertanggung jawab untuk itu, bersamaan dengan pelaporan kepada pihak kepanitraan. Tahapan yang kedua, tahap pencatatan rol perkara. Tahapan ini terdiri dari 2 proses. Yang pertama, asisten hakim memasukkan data dan informasi putusan penting tersebut untuk dikirim kepada asisten koordinator. Format dan desain rol perkara sudah ditentukan secara baku oleh Mahkamah Agung. Kemudian proses yang kedua, selanjutnya versi cetak rol perkara yang sesuai format tadi disesuaikan kepada panitera muda untuk dicatat dan dikelola. Lanjut ke tahapan yang ketiga,
tahap pencatatan dan pengelolaan daftar putusan penting oleh panitera muda. Pada tahap ketiga ini, panitera muda membuat daftar terpisah atas putusan yang telah diberi tanda putusan penting, yang fungsinya untuk membedakan dengan putusan-putusan lain. Daftar putusan selanjutnya diserahkan kepada Puslitbang untuk dikelola sebagai basis data publikasi putusan penting dan diolah menjadi jurisprudensi. Tahap yang keempat, tahapan publikasi melalui internet. Secara berkala, putusan penting yang telah didata oleh panitera muda kemudian diteruskan ke pusat data yang menangani putusan Mahkamah Agung untuk dipublikasikan ke situs Mahkamah Agung. Putusan penting yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung selanjutnya ditempatkan pada bagian khusus di dalam situs putusan Mahkamah Agung. Tahapan yang terakhir, tahapan publikasi putusan penting cetak. Proses seleksi putusan yang akan diterbitkan diorganisir oleh Puslitbang Mahkamah Agung. Selanjutnya, Puslitbang mempertimbangkan putusan penting yang dapat dinominasikan atas dasar statistik dengan mengkaji frekuensi seringnya dirujuk, kemudian kemunculannya, kelompok klasifikasinya, dan kelompok kualifikasi melalui daftar yang diperoleh dan dikelola oleh kepaniteraan. Pada proses publikasi, putusan yang dimuat dalam publikasi cetak ini harus memenuhi format khusus yang memuat hal-hal sebagai berikut. Ada nomor kasus serta tanggal putusannya, ada nama-nama para pihak yang berperkara, ada uraian kasus posisinya seperti apa, kemudian analisis, catatan-catatan atau anotasi, dan kaidah hukum yang dianggap penting dalam putusan tersebut. Putusan diterbitkan melalui penerbitan cetak dilakukan sebanyak 1 kali per tahun dengan memuat minimal 5 macam putusan. Setiap putusan yang diterbitkan melalui penerbitan cetak akan dimasukkan ke dalam situs putusan Mahkamah Agung. Finalisasi, setelah putusan penting dipublikasikan melalui penerbitan cetak, Puslitbang juga melakukan seleksi terhadap putusan-putusan penting, baik yang diterbitkan atau belum diterbitkan, untuk diusulkan menjadi jurisprudensi. Selanjutnya, Ketua Kamar menentukan usulan jurisprudensi dengan melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa usulan tersebut telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dan layak dijadikan jurisprudensi. Kemudian dilakukanlah anotasi dan dipublikasikan melalui media cetak ataupun website Mahkamah Agung. Itu yang ingin dibagikan untuk kesempatan kali ini. Kita sudah sampai di kesimpulan. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita petik pada video kali ini. Kesimpulan yang pertama, terdapat beberapa kriteria seleksi jurisprudensi, yaitu telah berkekuatan hukum tetap, putusan tersebut merupakan penemuan hukum baru, putusan tersebut menjawab permasalahan dinamika sosial di dalam masyarakat, kemudian putusan tersebut mencerminkan arah perkembangan hukum dan secara konstan berulang-ulang dijadikan rujukan oleh para hakim, dan yang berikutnya, putusan tersebut dibenarkan, disetujui, disepakati oleh Mahkamah Agung untuk menjadi jurisprudensi. Kemudian, terdapat beberapa tahap penerbitan jurisprudensi. Ada tahap identifikasi, ada tahap pencatatan rol perkara, tahap pencatatan dan pengelolaan daftar putusan penting, tahap publikasi melalui internet, dan tahap publikasi putusan penting cetak. Ya, inilah yang ingin dibagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk sahabat semuanya. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada kesempatan mendatang. Saya Hari Akademisi, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.